Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara, tanggal 18 Maret 2025. Bacaan hari ini dari kitab Yesaya, bab 1, ayat 10, diteruskan ayat 16 sampai 20. Dengan tema dosa Sodom dan Gomora yang berbahaya, adakah dalam hati kita? Ketika mendengar nama Sodom dan Gomora, pikiran kita langsung tertuju pada kehancuran dua kota yang terkenal dalam Alkitab karena dosa-dosa besar mereka. Kisah ini bukan hanya peringatan bagi orang-orang pada zaman dahulu, tetapi juga bagi kita di masa kini. Kita diajak untuk merenungkan apakah dosa-dosa yang menghancurkan Sodom dan Gomora mungkin juga ada di hati kita. Salah satu dosa utama mereka adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Dalam kitab Kejadian juga dijelaskan tentang tindakan-tindakan buruk yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tenggelam dalam dosa seksual dan melakukannya sesuka hati mereka. Dalam Kejadian bab 19, ayat 4 dan 5, kita membaca tentang betapa kejinya orang-orang di kota ini yang hendak memakai dua malaikat mendatangi Lot. Kita tahu bahwa hawa nafsu dan aktivitas seksual yang tidak sesuai firman Tuhan adalah dosa. Mungkin kita tidak melakukannya, namun bagaimana dengan hati kita? Apakah kita menyimpan hawa nafsu dalam hati, membiarkan imajinasi di luar kendali? Mereka hidup dalam kemakmuran dan kenyamanan, namun lupa dengan kebutuhan orang di sekitar mereka. Apakah kita juga demikian? Kita suka dengan hidup ini dan semua kenikmatannya, tetapi enggan berbagi. Apakah kita percaya dengan Tuhan, tetapi puas dengan ibadah tanpa mengulurkan tangan bagi yang miskin atau yang berkekurangan? Mengapa kita perlu memperhatikan dosa-dosa ini? Pertama, dosa-dosa tersebut adalah hasil dari jahatnya hati manusia yang biasa muncul sewaktu-waktu. Hawa nafsu yang tidak terkendali biasa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketamakan, kebencian atau perbuatan jahat lainnya. Kesombongan biasa terwujud dalam sikap arogan, merasa lebih baik dari orang lain, atau dalam ketidakpedulian terhadap mereka yang kurang beruntung. Lalu kisah Sodom dan Gomora mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki sebuah standar yang bernama kekudusan. Allah itu kudus, dan demikian juga kita harus kudus. Ketika kita abai terhadap kekudusannya, kita merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dan mengejar kesenangan tanpa batas hanya akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Dosa tidak boleh dibiarkan. Dosa harus kita lawan dengan cara yang pertama, terus menjalankan pertobatan. Pertobatan adalah bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan, menjauhi dosa, dan terus berjalan kepadanya. Kita sadar bahwa pasti ada saja dosa yang muncul setiap hari. Oleh karena itu, penting untuk hidup dalam pertobatan, di mana kita terus berusaha menjadi serupa dengan Yesus. Paulus berkata di Kisah Para Rasul, bab 26 ayat 20, bahwa mereka atau semua orang harus bertobat
dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Inilah tanda pengikut Yesus yang sebenarnya. Yang kedua, memiliki hati yang memberi dengan hati tulus. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Hal ini bisa diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti membantu mereka yang membutuhkan, bersikap rendah hati, dan tidak memandang rendah orang lain. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Menjaga kekudusan dalam kehidupan sehari-hari adalah cara lain untuk menjauhkan diri dari dosa Sodom dan Gomora. Hal ini mencakup menjaga kesucian fisik, pikiran, dan tindakan kita. Filipi bab 4 ayat 8 mengajarkan, jadi akhirnya saudara-saudari, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kisah Sodom dan Gomora adalah peringatan keras bagi kita semua. Hawa nafsu yang tidak terkendali dan kesombongan adalah dosa-dosa yang dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kesucian dan kasih. Dan melalui pertolongannya, kita dapat menjalani hidup yang memuliakan namanya. Hati-hati, periksa hati kita, dan pastikan tidak ada jejak Sodom dan Gomora di hati dan pikiran kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin.